Saudara-saudaraku, pernahkah kalian merasakan sholat tarawih yang benar-benar menyentuh hati? Malam ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat air mata ini menetes. Gaza yang selama ini menderita, kini mulai bangkit. Dan kebangkitan mereka menggetarkan hati seluruh umat Islam di dunia. Jangan skip video ini, karena apa yang akan kalian dengar bisa mengubah cara kalian memaknai ibadah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat, dan diberkahi di bulan suci ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang bisa ikut merasakan inspirasi ini. Yang belum subscribe, yuk klik sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat untuk Nabi Muhammad, dan tuliskan juga kalian dari daerah mana. Kita tunjukkan bahwa umat Islam bersatu dalam doa dan kebaikan. Malam ini terasa begitu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Saat adzan Isya berkumandang, umat Islam di seluruh dunia mulai berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan tarawih. Langit tampak bersih tanpa awan, angin malam berhembus lembut, menambah kesejukan suasana yang penuh berkah ini. Namun, di antara lantunan doa dan bacaan ayat-ayat suci yang menggema di setiap masjid, ada sesuatu yang terasa begitu menusuk hati. Para jamaah datang dengan wajah yang penuh harap. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang sendirian. Seorang pria tua dengan janggut putih tampak duduk di sudut masjid. Matanya menerawang, bibirnya bergetar melantunkan zikir. Tak jauh dari sana, seorang ibu muda menggendong anaknya yang masih kecil, mencoba menenangkan sang buah hati agar bisa ikut menikmati indahnya sholat tarawih. Di sisi lain, seorang pemuda dengan sorban di kepalanya tampak bersiap dengan mushaf kecil di tangannya, seakan ingin menghafalkan ayat-ayat yang akan dibaca oleh imam nanti. Begitu sholat Isya selesai, imam pun maju ke depan. Suara takbir yang bergema dari pengeras suara masjid menggetarkan jiwa. Allahu Akbar, ucap imam dengan suara yang penuh wibawa, menandakan bahwa sholat tarawih akan segera dimulai. Begitu rakaat pertama dimulai, lantunan ayat suci dari imam terdengar begitu syahdu. Suaranya yang merdu seolah membawa para jamaah hanyut dalam keindahan Al-Quran. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Seiring lantunan ayat suci menggema di udara, suara tangisan mulai terdengar dari berbagai penjuru masjid. Seorang laki-laki yang berdiri di syaf pertama tampak meneteskan air mata. Bahunya bergetar saat ia berusaha menahan isak tangisnya. Di belakangnya, seorang remaja yang baru saja memasuki usia baligh menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan tangis yang mulai pecah. Bahkan imam sendiri terdengar suaranya sedikit bergetar saat membaca ayat-ayat suci. Malam ini, tarawih bukan hanya sekadar sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Ada perasaan yang berbeda. Ada suasana yang begitu mendalam yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hati para jamaah terasa lebih dekat dengan Allah, lebih sadar akan betapa kecilnya diri ini di hadapannya. Banyak yang menyadari bahwa tangisan yang pecah dalam sholat malam ini bukan sekadar tangisan biasa. Ada kesedihan yang menyelinap dalam hati setiap muslim. Kesedihan yang datang karena melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang selama ini tertindas, yang bertahan dalam keadaan yang begitu sulit, tetapi tetap teguh dalam keimanan mereka. Di layar ponsel, banyak yang melihat rekaman dari Gaza. Di tengah reruntuhan bangunan, di antara suara dentuman bom yang masih bergema, di sela-sela kesulitan yang seolah tiada akhir, ada sekelompok orang yang masih berdiri tegak melaksanakan sholat tarawih. Beberapa anak kecil terlihat berdiri berjejer di belakang imam mereka, mengenakan pakaian yang lusuh tetapi wajah mereka tetap berseri-seri. Seorang pria tua yang kehilangan rumahnya masih bisa tersenyum saat mendengar bacaan Al-Quran. Seorang ibu yang kehilangan anaknya masih mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh harap agar Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam. Pemandangan ini begitu menusuk hati. Bagaimana mungkin mereka yang diuji dengan begitu berat masih mampu menjalani ibadah mereka dengan penuh ketenangan? Bagaimana mungkin mereka yang telah kehilangan segalanya masih bisa tersenyum saat bersujud? Inilah yang membuat banyak orang tersentuh. Inilah yang membuat tarawih malam ini terasa begitu berbeda. Di masjid-masjid Indonesia, tak sedikit jamaah yang tergerak hatinya. Seorang pria muda yang biasanya sibuk dengan urusan dunianya, malam ini menangis terseduh-seduh di atas sajadahnya.
Seorang wanita yang biasanya melaksanakan sholat dengan terburu-buru, malam ini mengambil waktu lebih lama untuk berdoa, meresapi setiap kata yang ia ucapkan kepada Allah. Seorang anak kecil yang biasanya hanya ikut-ikutan sholat bersama orang tuanya, malam ini menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya, kenapa ayah menangis? Tarawih malam ini bukan hanya sekadar ritual. Malam ini, umat Islam di seluruh dunia merasakan bahwa mereka adalah satu tubuh, satu hati, satu jiwa. Jika ada satu bagian tubuh yang terluka, bagian lainnya ikut merasakan sakitnya. Gaza bukan hanya tentang sebuah tempat di peta, bukan hanya tentang sebuah konflik yang sering muncul di berita. Gaza adalah saudara kita, bagian dari kita. Dan malam ini, doa-doa dari seluruh penjuru dunia mengalir untuk mereka. Suasana masjid semakin syahdu. Semakin lama, semakin banyak air mata yang jatuh ke sajadah. Lantunan doa kunut nazilah pun menggema, memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang tertindas. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau Maha Mendengar. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-hamba MU. Kabulkanlah doa kami, ya Rab. Berikanlah kemenangan kepada mereka yang tertindas, berikanlah kekuatan kepada mereka yang masih berjuang. Dan jadikanlah kami bagian dari mereka yang peduli, yang membantu, dan yang tidak melupakan saudara-saudara kami di Gaza. Mata semakin berat dengan air mata. Hati semakin penuh dengan kesadaran. Malam ini bukan hanya sekadar sholat tarawih biasa. Malam ini adalah malam di mana keimanan diuji. Apakah kita benar-benar peduli? Apakah kita benar-benar memahami makna kebersamaan dalam Islam? Dan di akhir sholat, saat imam mengucapkan salam, tidak sedikit yang masih terdiam, larut dalam doa masing-masing. Mereka tidak ingin beranjak. Mereka ingin tetap berada di dalam suasana ini, suasana yang begitu mendekatkan hati kepada Allah. Malam ini, umat Islam di seluruh dunia merasakan kebangkitan. Bukan hanya kebangkitan Gaza secara fisik, tetapi juga kebangkitan hati, kebangkitan keimanan, kebangkitan rasa persaudaraan yang mungkin selama ini mulai pudar. Tarawih malam ini penuh dengan air mata. Bukan karena kesedihan semata, tetapi juga karena harapan. Harapan bahwa Gaza akan bangkit, bahwa umat Islam akan semakin kuat, dan bahwa Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang tidak pernah kita lupakan. Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda. Bukan hanya karena suasana yang semakin syahdu dengan lantunan ayat-ayat suci yang menggema di setiap masjid, tetapi juga karena sebuah pelajaran besar yang datang dari saudara-saudara kita di Gaza. Mereka yang selama ini hidup dalam penderitaan, di tengah kehancuran, di bawah ancaman serangan, justru memberikan kita sebuah inspirasi yang luar biasa. Kita yang berada di tempat yang lebih aman, dengan makanan yang cukup, dengan masjid yang nyaman, seringkali merasa ibadah itu berat. Kita terkadang merasa malas untuk bangun sahur, merasa berat untuk menunaikan sholat malam, atau bahkan lalai dalam membaca Al-Quran. Namun, di belahan dunia lain, di tanah yang penuh luka bernama Gaza, ada orang-orang yang justru semakin mendekatkan diri kepada Allah di tengah kesulitan mereka. Lihatlah bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka di bulan Ramadan ini. Meski hidup dalam keterbatasan, semangat ibadah mereka tak pernah pudar. Bayangkan, bangun sahur dengan hanya segelas air dan sepotong roti yang bahkan sudah kering. Tak ada meja makan yang penuh dengan hidangan lezat seperti yang biasa kita nikmati. Tak ada pemandangan keluarga yang berkumpul dengan canda tawa. Mereka duduk dalam keheningan, menatap satu sama lain dengan senyum tipis, mencoba menguatkan hati bahwa Allah masih bersama mereka. Ketika waktu subuh tiba, mereka bergegas menuju masjid yang masih berdiri, meskipun dindingnya telah penuh lubang akibat serangan yang tak henti-hentinya datang. Ada yang berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, hanya untuk bisa menunaikan sholat berjamaah. Ada yang tetap berdiri tegak dalam sholat meskipun tubuh mereka sudah dipenuhi luka. Dan ada pula yang sujud dalam tangis, bukan karena mengeluh, tetapi karena bersyukur. Bersyukur masih bisa hidup, masih bisa beribadah, dan masih bisa berharap kepada Allah. Ketika siang tiba dan terik matahari mulai menyengat, banyak di antara mereka yang tetap menjalankan aktivitasnya. Beberapa laki-laki mencoba membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Beberapa wanita mencari sisa-sisa bahan makanan untuk dimasak saat berbuka nanti. Dan anak-anak, mereka masih tersenyum, masih berlarian, masih bermain di tengah reruntuhan.
Seakan mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa harapan masih ada. Saat adzan maghrib berkumandang, mereka berbuka dengan apa yang ada. Terkadang hanya air putih dan sebutir kurma, terkadang hanya sepotong roti kering yang mereka bagi-bagi dengan anggota keluarga lainnya. Tak ada hidangan mewah, tak ada makanan berlimpah, tetapi ada kehangatan, ada keikhlasan, ada rasa syukur yang begitu dalam. Lalu, ketika malam datang dan sholat tarawih dimulai, disinilah pemandangan yang paling menggetarkan hati. Di dalam masjid yang nyaris roboh, para jamaah berdiri dalam syaf-syaf yang rapat, melantunkan doa dengan suara yang bergetar. Seorang imam yang masih berusia muda memimpin sholat dengan penuh kehusyukan. Suaranya yang merdu mengalun di antara keheningan malam, membawa setiap orang yang hadir semakin larut dalam ibadah mereka. Di antara mereka, ada seorang anak kecil yang berdiri di syaf pertama. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Air matanya mengalir saat mendengar ayat-ayat yang dibaca sang imam. Tak jauh dari sana, seorang ibu duduk bersimpuh, menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Di sampingnya, seorang pria tua dengan tubuh yang sudah melemah tetap berdiri tegak, berusaha menyelesaikan setiap rakaat dengan penuh keteguhan. Pemandangan ini membuat siapapun yang melihatnya tak bisa menahan air mata. Bagaimana mungkin mereka yang kehilangan segalanya masih bisa beribadah dengan begitu khusyuk? Bagaimana mungkin mereka yang hidup dalam keterbatasan masih bisa bersujud dengan penuh ketenangan? Dan disinilah kita belajar. Belajar bahwa iman yang sejati bukan tentang seberapa banyak nikmat yang kita miliki, tetapi seberapa kuat kita bertahan di tengah ujian. Gaza mengajarkan kita bahwa kesulitan bukan alasan untuk menjauh dari Allah, melainkan justru menjadi jalan untuk lebih dekat kepadanya. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah menyalahkan takdir. Mereka justru tersenyum, mengucapkan, Alhamdulillah, dan tetap berusaha menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan. Saudara-saudaraku, jika mereka yang diuji dengan begitu berat tetap bisa bertahan, bagaimana dengan kita? Jika mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan segala yang mereka miliki masih bisa tersenyum dan bersujud dengan penuh rasa syukur, apakah kita masih pantas mengeluh hanya karena hal-hal kecil dalam hidup kita? Kita yang masih memiliki tempat tinggal yang aman, kita yang masih bisa berbuka dengan makanan yang cukup, kita yang masih bisa tidur dengan tenang tanpa suara bom dan peluru, seharusnya merasa malu jika masih bermalas-malasan dalam ibadah. Seharusnya kita lebih bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gaza telah mengajarkan kita arti keteguhan iman. Gaza telah menunjukkan kepada kita bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga kekuatan. Dan bulan Ramadan ini menjadi saksi, bahwa meskipun mereka didera cobaan yang begitu besar, mereka tetap berdiri teguh, tetap beribadah dengan penuh keyakinan, dan tetap berharap kepada Allah tanpa sedikit pun keraguan. Malam ini, saat kita berdiri dalam sholat tarawih, mari kita bayangkan saudara-saudara kita di Gaza. Mari kita rasakan bagaimana mereka menjalani ibadah mereka dengan penuh ketulusan. Mari kita jadikan mereka sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan lebih banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang paling penting, mari kita panjatkan doa untuk mereka. Doa agar mereka diberikan kekuatan. Doa agar mereka diberikan keselamatan. Doa agar mereka diberikan kemenangan. Karena mereka adalah bagian dari kita. Mereka adalah saudara kita. Dan di dalam Islam, tidak ada batasan wilayah atau negara. Kita adalah satu tubuh, satu hati, satu umat. Saudara-saudaraku, Gaza telah menginspirasi dunia. Sekarang, saatnya kita mengambil pelajaran dari mereka. Saatnya kita berubah. Saatnya kita menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, untuk lebih dekat kepada Allah, dan untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Malam ini, mari kita jadikan tarawih kita bukan sekadar ritual, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam. Mari kita menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena kesadaran. Mari kita bersujud bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena cinta kita kepada Allah. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang benar-benar mengubah hidup kita. Amin. Seiring berlalunya malam, suasana masjid semakin hening. Jamaah yang tadi menitikan air mata dalam sholat tarawih kini masih terdiam dalam doa-doa panjang mereka. Beberapa masih terduduk di atas sajadah,
beristighfar dan bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan untuk kembali merasakan Ramadan. Namun, di dalam hati setiap orang, ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang sebelumnya mungkin jarang mereka rasakan. Malam ini, banyak yang menyadari bahwa tarawih yang baru saja mereka jalani bukan hanya sekadar ibadah rutin. Malam ini bukan hanya tentang melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Lebih dari itu, malam ini adalah malam di mana umat Islam di seluruh dunia bersatu dalam doa dan harapan. Malam di mana kita semua menyadari bahwa kita adalah bagian dari umat yang lebih besar. Umat yang memiliki satu keyakinan, satu doa, dan satu perjuangan. Dan di antara doa-doa yang dipanjatkan, Gaza menjadi pusat perhatian. Gaza, tanah yang selama ini dipenuhi dengan penderitaan, kini justru menginspirasi dunia. Gaza, yang selama ini hanya dikenal sebagai wilayah konflik, kini berubah menjadi simbol keteguhan iman. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin Gaza masih bisa bertahan? Bagaimana mungkin mereka yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan harapan secara duniawi, masih bisa tersenyum dan tetap beribadah dengan begitu khusyuk? Bagaimana mungkin mereka yang dikepung dari segala arah, yang kekurangan makanan, air, dan listrik, masih bisa merasa cukup hanya dengan memiliki iman? Jawabannya sederhana, karena mereka yakin bahwa Allah selalu bersama mereka. Karena mereka tahu bahwa ujian yang mereka hadapi adalah tanda bahwa Allah mencintai mereka. Karena mereka sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan yang lebih penting adalah kehidupan setelahnya. Mereka tidak pernah menyerah. Mereka tidak pernah kehilangan harapan. Setiap hari, mereka terus berjuang. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa iman mereka tidak akan pernah goyah. Di balik reruntuhan bangunan yang hancur, mereka tetap membangun kembali kehidupan mereka. Para ayah yang kehilangan anak-anaknya tetap berdiri tegar, meyakini bahwa anak-anak mereka kini telah berada di tempat yang lebih baik, dalam pelukan rahmat Allah. Para ibu yang kehilangan suami mereka tetap tersenyum di tengah kesedihan, karena mereka tahu bahwa perjuangan suami mereka tidaklah sia-sia. Anak-anak kecil yang harus tumbuh tanpa orang tua tetap bermain dengan riang, menunjukkan bahwa kehidupan masih terus berjalan. Dan inilah yang membuat dunia terkejut. Di saat banyak orang mengira bahwa Gaza akan hancur dan kehilangan segalanya, justru yang terjadi adalah kebangkitan. Gaza tidak pernah mati. Gaza tidak pernah kalah. Gaza justru semakin kuat. Mereka tidak hanya bertahan. Mereka juga mengajarkan kepada dunia bahwa iman adalah sumber kekuatan terbesar. Mereka menunjukkan bahwa meskipun dunia menutup mata terhadap penderitaan mereka, Allah selalu melihat dan mendengar doa-doa mereka. Dan perlahan, dunia mulai sadar. Banyak orang dari berbagai belahan dunia yang mulai membuka mata dan hati mereka. Banyak yang mulai mencari tahu lebih dalam tentang Gaza, tentang perjuangan mereka, tentang keyakinan yang membuat mereka tetap kuat. Banyak yang akhirnya tersentuh dan mulai membantu, entah melalui doa, dukungan moral, atau bahkan bantuan nyata yang mereka kirimkan. Di Indonesia, banyak masjid yang mengadakan doa bersama untuk Gaza. Banyak komunitas yang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Banyak anak-anak muda yang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kesenangan pribadi, tetapi juga tentang kepedulian terhadap sesama. Dan di tengah semua ini, umat Islam di seluruh dunia kembali bersatu. Bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam semangat perjuangan. Gaza bukan lagi sekadar nama tempat. Gaza telah menjadi simbol. Simbol keteguhan. Simbol kesabaran. Simbol keimanan yang tak tergoyahkan. Ketika sholat tarawih malam ini selesai, banyak yang pulang dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena mereka melupakan penderitaan saudara-saudara mereka di Gaza, tetapi karena mereka kini memiliki keyakinan bahwa kemenangan itu sudah dekat. Bahwa pertolongan Allah itu nyata. Bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan. Malam ini, banyak yang berjanji dalam hati mereka untuk menjadi muslim yang lebih baik. Banyak yang bertekad untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih bersyukur atas nikmat yang selama ini mereka anggap biasa, dan untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Dan inilah awal dari sebuah kebangkitan. Kebangkitan yang tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga di hati setiap muslim di dunia. Kebangkitan yang dimulai dari satu tarikan nafas, satu tetesan air mata, satu sujud yang lebih khusyuk.
Karena Ramadan kali ini bukan sekadar Ramadan biasa. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang menyadarkan kita bahwa iman adalah segalanya. Bahwa selama kita masih memiliki Allah, kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Dan Gaza telah membuktikan itu. Gaza telah mengajarkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa. Bahwa tidak ada senjata yang lebih kuat daripada keyakinan kepada Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita jadikan malam ini sebagai awal dari perubahan dalam hidup kita. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih banyak bersyukur, dan untuk lebih peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan Gaza sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh menyerah dalam hidup. Bahwa kita harus terus berjuang, terus berdoa, dan terus percaya bahwa Allah selalu bersama kita. Dan semoga, di masa depan, ketika kita menoleh ke belakang dan mengenang Ramadan kali ini, kita bisa berkata, ini adalah Ramadan yang mengubah hidupku. Ini adalah Ramadan di mana aku belajar arti sebenarnya dari iman. Dan ini adalah Ramadan di mana aku mulai benar-benar memahami bahwa Islam adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, malam ini adalah kesempatan kita untuk berubah. Mari kita jadikan Ramadan ini lebih bermakna, lebih khusyuk, dan lebih penuh kepedulian. Jangan lupa untuk selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza dan seluruh umat Islam yang sedang berjuang. Jika video ini menginspirasi kalian, jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang merasakan semangat kebangkitan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.